Perkenalkan, saya Fani Maulani dengan NIM 67028133023. Nah, saya akan menjelaskan apa saja sih yang dipakai komponen-komponen pada rangkaian tugas interface kali ini. Yang pertama ada 4094, yang kedua ada Arduino, yang ketiga ada Kompim, yang keempat ada L239D, yang keempat ada LED berwarna biru, yang kelima ada LCD, dan keenam ada motor, yang ketujuh yaitu sensor peer, yang kedelapan ada port HG, yang kesembilan ada resistor, yang ke-10 ada torch LDR, yang ke-11 ada sensor ultrasonic. Nah, inilah rangkaian pada tugas interface kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Jaya. Di sini akan menjelaskan mengenai codingan untuk tugas interface. Di sini yang pertama saya menggunakan dua buah library. Yang pertama ada library Bing untuk menghubungkan antara Arduino dengan Bing-nya. Kemudian menggunakan library Liquid Crystal dengan menggunakan shift register yaitu SR LCD3. Kemudian di sini ada masukan pin, 3 buah pin untuk LCD untuk register. Yang pertama ada strobe. Strobe itu di pin 2, kemudian pin data itu ada di pin 3 dan log ada di pin 4. Kemudian di sini untuk membuat sebuah perintah LCD-nya nanti saya menggunakan nama LCD. Kemudian dimasukkan pin data, pin clock, dan pin strobe-nya. Kemudian di sini ada variabel untuk pin LDR menggunakan 6 buah LDR, di mana masing-masing LDR-nya seperti berikut: LDR1 ke A0, LDR2 ke A1, LDR3 ke A2, LDR4 ke A3, LDR5 ke A4, LDR6 ke A5. Kemudian ada variabel untuk pin LED, yaitu ke pin 13, kemudian untuk roda itu terbagi dua, untuk yang kanan maju ke pin 6, kanan mundur ke pin 5, kiri maju ke pin 10, dan kiri mundur ke 9. Ini keempat variabel ini menggunakan pin PWM. Kemudian ada dua variabel untuk trik dan echo, ini difungsikan untuk pin ultrasonic. Kemudian di sini ada variabel untuk penampungan data, yaitu data dari LDR, ini ke 6 LDR, kemudian long duration ini untuk data ultrasonic, kemudian data PWM ini untuk penyimpanan kecepatan motor. Kemudian di sini dideklarasikan untuk LCD saya menggunakan dua buah LCD untuk di blinknya. Yang pertama itu LCD V1 dan LCD V2 yang masing-masing ke virtual 6 dan virtual 7. Kemudian di sini ada sintak untuk blinknya, blink timer. Kemudian untuk authorizer-nya saya menggunakan ini yang dikasih dari blink. Kemudian void setup, di sini saya meng-setup untuk LCD menggunakan LCD home, kemudian LCD bikin 16x2. Kemudian di sini saya langsung mencatatkan sebuah tulisan di LCD pada Proteus. Yang baris pertama itu tulisannya Yoga Jaya, yang kedua Fandi Maulani. Kemudian untuk pin mode seperti berikut. Untuk LED dikasih output, kemudian kanan maju, kanan mundur, kiri maju, kiri mundur. Trik itu dikasih output semuanya, kemudian echo-nya dikasih input, LDR 1-6 dikasih input juga. Kemudian yang pertama saya deklarasikan kalau semua roda itu harus mati. Kemudian serial begin saya menggunakan baud rate-nya 9000, kami menggunakan baud rate-nya 9600. Kemudian di sini dipanggil blink begin, masuk serialnya yang ini. Kemudian authorizer-nya yang tadi, kemudian ini untuk memanggil fungsi yang akan dijalankan. Di sini di void loop-nya
Bing dijalankan Bing Run. Kemudian yang pertama dilakukan itu menyimpan data dari keenam nilai LDR masuk ke setiap datanya. Ini data 1 sampai data 6. Kemudian juga sama untuk ultrasonik kita mencari berapa senti jarak yang ada di ultrasonik. Kemudian setiap datanya itu kami kirimkan ke Blink, ke gauge-nya nanti akan dilihatkan. Kemudian digital rate-nya untuk LED kita kasih 0 atau kita kasih low terlebih dahulu. Nah, jika ada penghalang lebih kecil dari 300 cm, maka LED-nya akan menyala, kemudian fungsi berikut akan dijalankan. Untuk PWM-nya nanti disesuaikan apakah dia belok kiri atau belok kanan atau maju, nanti disesuaikan di sini PWM-nya, di PWM ini. Kemudian akan memanggil motor dengan variabel parameter set. Untuk delaynya disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini ada yang 100, ada yang 30. Kemudian yang ini untuk penghalang, jika dia terdeteksi penghalang maka ini akan dijalankan. Nah, untuk fungsi mengikuti garis yang digunakan yang ini. Jika LDR 3 dan LDR 4 itu lebih besar dari 500, maka dia akan berjalan maju. Di sini kelihatan maju. Kemudian jika sensor ke ujungnya antara 6 atau 1 dia lebih besar dari 500, maka dia akan berbelok. Nah, jika yang besarnya itu data 6, maka dia akan belok ke kanan. Nah, sebelum sensor 6-nya itu mendapatkan nilai putih atau lebih kecil dari 500, maka dia tidak akan berhenti untuk berbelok. Sama untuk yang belok ke kiri, jika data satunya, LDR satunya lebih besar dari 500, maka dia akan terus berbelok ke kiri. Nah, ini untuk berbelok sedikit atau fungsi LDR tengahnya antara LDR 2 dan LDR 5. Untuk ini PWM-nya hanya dikurangin sedikit. Jadi kalau misalkan bedanya, kalau yang di sini itu yang berputar roda kanan, untuk belok kanan roda kiri berputar dan roda kanan berhenti. Kalau untuk yang berbelok sedikit itu roda kanan tetap berputar 200, nilainya 200, dan roda kalau berbelok ke kanan roda kirinya berputar, untuk roda kanannya berkurang sedikit, jadi akan berbelok ke kanan sedikit, menyerong. Kemudian ini ada variabel untuk ultrasonik yang ini dipanggil microsecond meter, dipanggil ke sini. Kemudian untuk motor, nah di sini yang motor yang tadi dijelaskan. Nah, motor tadi menggunakan parameter tugas. Parameter tugas ini buat apa? Ini digunakan untuk memilih pin LCD, apakah dia belok kanan, robot maju, robot belok kanan. Nah, ini ditentukan oleh parameter yang diterima. Kemudian untuk ini outright maju mundurnya itu ditentukan dari PWM sebelumnya. Jadi contoh di sini untuk motor, sebelumnya ada PWM 1, PWM 2-nya 0, PWM 3-nya 200. Nah, ini akan menentukan dia akan berbelok kemana. Kemudian juga menampilkan nilai-nilai PWM-nya dari setiap PWM di LCD virtual 1 di Blink-nya. Kemudian yang ini menampilkan apakah ada penghalang atau tidak, kemudian menampilkan sentimeternya di LCD virtual 2. Sekian untuk codingannya. Kita akan menyalakan servernya. Pertama, kita copy paste dulu datanya yaitu ke CMD, lalu bakalan keluar IP kita yaitu 192.168.0.6. Nah, itu kita copy paste, lalu kita pergi ke browser, kita ketik, kita enter, lalu advance. Nah, akan muncul tampilan
loginnya. Kita bakal masukin username dan passwordnya. Lalu kita ke user list, kita klik adminnya, dan kita ganti energinya sama 90.000. Kita akan ke konfigurasi port dan blinknya. Pertama kita akan mengganti si COM-nya, yaitu kita memakai si COM 9. Kita samakan dengan si codingan blinknya. Lalu kita akan membuat si blink. Pertama kita login dulu, yaitu username-nya admin, kita masukkan passwordnya. Lalu pilih new project. Project name-nya bakalan kita kasih nama Tube Interface. Lalu selectnya kita pilih Arduino Uno dan Wi-Fi. Kita pilih apa aja yang kita butuhkan. Nah, kita pilihlah pin si Gauge kita, yaitu yang pertama kita pilih pinnya di V1, yang kedua V2, yang ketiga V3, yang keempat V4, yang kelima V6, yang ketujuh V7, V6, dan yang terakhir kita pilih V7. Lalu kita ke LCD setting, kita menggunakan virtualnya V8. Nah, kita konfigurasi si tokennya. Yaitu tokennya udah ada, langsung kita masukin ke codingan Arduino-nya. Terus kita pilih toolsnya, yaitu boardnya yang Arduino. Lalu kita akan menjalankan simulasinya. Yang pertama, kita buka dulu Proteus-nya. Lalu kita klik Arduino-nya, terus oke. Kita pilih blink-nya. Lalu akan muncul yaitu tulisan Yoga Priyanjaya sama Fani Maulani. Nah, ke simulasinya. Pertama, rodanya akan ke kiri. Nah, kalau kita pencet dia makanya LDR-nya akan ke bawah.
Ini contoh simulasinya. Lalu ke tampilan pada blinknya. Ini tampilan pada si blinknya. Nah, ini tampilan pada blinknya. Robot belok kanan sesuai dengan codingan yang kita coding pada si Arduino Uno-nya. Nah, robot maju,